Hey, Kristau di sini. Di video sebelumnya kan aku ngobrolin reaksi dan lirik Magic Hour JKT48, sebuah single original dari JKT48 yang bersetting di sekolah sihir gitu. Ya, dan lagu ini sebenarnya diawali dengan short movie yang memperkuat cerita dalam lagu Magic Hour. Dan di sini tuh salahnya aku malah lebih fokus ke MV-nya dulu kan, ketimbang short movie-nya. Padahal setelah menonton short movie-nya, apa yang ada di dalamnya tuh membuat aku lebih mengerti arti dari lagu Magic Hour. Jadi di video ini aku tuh pingin ngobrol bareng kalian tentang short movie Magic Hour JKT48. Short movie Magic Hour sendiri ada 3 bagian. Yang pertama itu The Daydream atau Melamun. Yang kedua adalah The Midnight Thief atau Pencuri Tengah Malam, dan bagian terakhir yaitu The New Dawn atau Fajar Baru. Untukku short movie ini menceritakan bagian pertama itu House of Heart atau sebuah sekolah sihir, berlatar belakang sebuah sekolah sihir di mana para penyihir muda berlatih dan belajar di dalamnya. Lalu bagian beralih ke membangunkan lamunannya Luna yang sedang pusing memikirkan ujian yang akan dihadapinya. Melihat hal itu, temannya Luna yaitu Clara dan Annie mencoba menghiburnya. Lalu temannya lagi yaitu Chloe pun memberikan jurnal mantra edisi terakhir untuk Luna agar dia bisa fokus untuk belajar. Namun di sini Chloe juga memberikan kertas pengumuman bahwa buku sihir Pandora telah menghilang. Ya, buku sihir terlarang, buku Pandora yang berkekuatan besar yang dilindungi oleh House of Heart sekolahnya, yang disegel dengan mantra tua sejak renovasi sekolah 48 tahun yang lalu. Di tengah mereka membicarakan itu, tiba-tiba Lacey, Charlotte, dan Maisie mengatakan semua siswi penyihir harap berkumpul menjadi saksi dan berusaha mencari pencuri buku sihir Pandora. Lantas siapa yang ternyata mencuri buku sihir tersebut? Dan short movie bagian kedua yaitu The Midnight Thief menceritakan semua siswi akhirnya berkumpul. Datang juga Alice, Emilia yang mencari siapa yang mencuri buku sihir terlarang, buku Pandora. Selain itu datang juga Sophie, Abigail dengan sihirnya mengungkap siapa pelakunya. Di saat itu, Layla, salah satu siswi penyihir, membawa potongan terakhir mantra Pandora. Dengan alasan dia mencoba melindunginya dari pencuri sesungguhnya yang adalah Luna. Ya, berlanjut ke bagian ketiga yaitu The New Dawn. Ternyata Luna lah yang mencuri buku Pandora karena Luna sudah terpengaruh dengan bisikan yang ada di dalam buku sihir Pandora. Dan setelah mengambil potongan terakhir dari Layla, Luna akhirnya membangkitkan kekuatan buku Pandora. Dan melihat hal tersebut, teman-temannya bertekad untuk menyelamatkan Luna. Dengan bekerjasama dan ingin menyelamatkan kenangan indah bersama Luna, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Luna dan mengalahkan monster yang ada di dalam buku Pandora. Tapi ngomong-ngomong malah nyeritain sinopsis ini aku. Tapi ya ini yang aku rasakan sih. Dan untuk sharing aja bagi kalian yang pingin tahu cerita short movie Magic Hour secara singkat. Tapi tentu saja melihat short movie secara langsung akan lebih memuaskan jiwa Wote ini. Aku sih. Karena dengan melihat Magic Hour secara langsung, aku mungkin bisa melihat secara langsung bagaimana acting para member JKT48, dan tentunya short movie tersebut juga disajikan dengan apik. Terus dari tadi itu kan dari aku nih tentang Magic Hour short movie-nya. Nah, dari kalian gimana tuh? Jadi aku membaca beberapa komen dari kalian tentang Magic Hour JKT48. Kita mulai. Kita trendingan guys. Pada siap gak nih? Pokoknya harus trending. Oke, next komentar yaitu ayo Om COT, banyakin yang kayak gini. Kayak AKB48 yang bikin Machizuka Gakuen, JKT48 juga bikinin biar seru dan member bisa ngembangin potensinya di ranah film. Semangat JKT48 dan Om COT, semoga lebih sukses lagi dan banyak single original dan film yang dibikin.
Terus lanjut di komentar berikutnya yaitu, dulu zaman masih aktif ngewota iri banget sama member AKB yang sering punya short movie kayak Iwake Maybe, Uikara Mariko, atau Ayan Pressure. Akhirnya setelah ratusan purnama, JKT48 punya short movie buat MV-nya. Terus next, sinematografinya udah next level sama kayak film-film box office. Dan acting 12 member udah berkembang dan natural. Tapi jangan cepat puas sampai di sini. Terus berinovasi dan kreatif lagi biar bisa menunjukkan kalau idol JKT48 berkualitas dan multitalenta. Lanjutkan lagi film atau series bisa dibuat. Oh ya, Ola di Warteg bilang cita-cita Kitty ingin jadi kucing. Akhirnya terwujud dengan ramuan buatannya. Mana jadi kucing imut dan lucu dengan mata besarnya. Jadinya cocok juga jadi kucing selain jadi ikan dan jerapah. Iya, di salah satu scene Magic Hour, Kitty dengan mungkin salah meminum ramuan, akhirnya dia mengeluarkan telinga kucing dan bersuara seperti kucing ya. Lanjut di komentar berikutnya yaitu, keren banget pembagian karakternya. Ada banyak karakter di sini dan masing-masing dapat porsinya tanpa too much. Mantra yang diucapkan Sofia sama Emilia, mantranya Ibu Peri Cinderella. Berasa parodi deh jadinya. Mungkin buat lucu-lucuan sih, tapi secara konsep ngingetin sama Harry Potter Universe gitu. Lalu next komentar yaitu, baris banget anjir actingnya Freya. Tapi momennya pas banget, abis dialog itu disambut Cepio dengan ngomong Charlotte. Refleks ketawa, mungkin gara-gara efek meme itu ya. Lalu next bacain komentar yaitu, ini keren parah dari segi visual, suara, backsound, efek dari sihir-sihirnya. Bahkan pas Freya sama Jessie terbang pun kelihatan smooth banget. Keren deh pokoknya. Bolehlah training 1. Oke, next lanjut yaitu, bisa gitu cok bagian teleportnya, salut sih buat bagian editing, proud of you editor. Ya di sini short movie Magic Hour menurutku editan seperti portalnya terus ketika naik sapu sihir itu sangat bagus sih menurutku. Terus lanjut komentar yaitu, lanjutan endingnya Chloe atau Si itu dirasuki arwah jahat sampai show teater. Sampai mengumumkan graduation. Semuanya harus menyadari Chloe atau Si agar membatalkan rencana graduationnya. Ya ternyata di sini kan berita terbarunya itu Si mengumumkan graduationnya kan. Ya mungkin itu keputusan yang diambil. Jadi kita hormati saja. Terus next komentar berikutnya itu ada jenis-jenis keahlian magic tiap member Universe Magic Hour. Wis, boleh deh kita baca nih. Kita pingin tahu nih menurut dia tipe-tipe magic di tiap member JKT48. Mulai dari Luna atau Marsha itu magic pemanggil. Terus ada Chloe atau Si itu sihir tarung mungkin. Atau damage penetration tipe. Lalu ada Alice atau Gita itu visionary atau sensory tipe, yaitu sihir pendeteksi. Ya, di bagian akhir dia mendeteksi kelemahan monster. Lalu ada Abigail atau Gracia dengan sihir teleport. Terus Lexi atau Adele, magic pelindung. Lalu ada Clara atau Christy, yaitu alchemy atau sihir ramuan. Annie atau Mute, yaitu sorcery atau inventor magic tool. Sihir penyimpan gitu. Lalu Charlotte atau Freya yaitu Maxstrom atau sihir badai gitu kan. Lalu Messi atau Jessie yaitu sama Magic Storm, sihir angin. Ya karena mungkin Charlotte dan Messi itu bisa menaiki sapu angin ya di bagian terakhir ketika melawan monster. Lalu ada Emilia atau Katrina yaitu spellcraft atau specialist potion. Ya sama ya kayak Clara dengan special potion juga. Lalu ada Sofia atau Fioni yaitu dengan spellcraft investigator tipe investigasi. Lalu ada Layla atau Fanny spellbinder selling tipe. Mungkin sihir penyelinap gitu ya. Ya mungkin kalau ada yang salah bisa
dibenerin di kolom komentar ya. Dan di komentar terakhir ini kita bacakan nih bagaimana ke-12 member JKT48 atau 12 penyihir melawan monster Gingerbread. Oke, ditulis oleh Baskoro Art 6281. Kita mulai baca ya. Marsa berubah menjadi monster coklat berwujud gingerbread. Lalu kita dengan kekuatan pikirannya mencoba mencari titik lemah si monster. Mute dan Christy melempari monster itu dengan ramuan peledak. Lalu Fanny dan serta Gracia mengeluarkan lasso ajaib untuk mengikat kedua tangan monster gingerbread itu. Di kejauhan juga tampak Freya dan Jessie terbang cepat mengendarai sapu terbang. Dalam jarak yang sangat dekat, keduanya berhasil mendaratkan mantra bola peledak ke arah jantung monster gingerbread tersebut. Tapi sepertinya masih belum cukup. Ya, monster itu lantas membalas serangan mereka dengan serangan petir merah yang diarahkan kepada si yang sedang berlari merangsek mendekati monster coklat tua itu. Beberapa kali serangan petir merah berhasil dihindari, sampai akhirnya serangan yang kesekian tepat mengenainya. Tapi untungnya ada Adele yang berhasil menciptakan barrier untuk melindungi si yang sudah pasrah. Sadar serangan itu adalah upaya terakhir monster tersebut, si, Adele, Vioni, Gita, dan Katrina maju lebih mendekat dan melepaskan serangan pamungkas ke arah jantung monster atau Marsa yang berubah menjadi monster gingerbread. Sedangkan Gracia dan Fanny tetap fokus memegang lasso yang mereka ciptakan agar sang monster tak punya kesempatan untuk menghindar. Dan boom! Ya, monster itu lalu meledak dan Marsa kembali ke wujud asalnya. Bagus juga bagaimana menceritakan ke-12 penyihir melawan monster coklat gingerbread. Dan seru juga nih bacain komentar kalian. Dan mungkin kapan-kapan aku bikin lagi konten seperti ini ya. Karena selain seru, aku juga ngerasain kayak lagi ngobrol bareng kalian nih. Dan next video kita ngobrolin apa lagi ya?